يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, mari kita khatimat majalis al-ahzan di penghujung akhir-akhir kita ihya ayyam Fatimiyah. Kita hadirkan hati kita sungguh-sungguh untuk masuk dan menderaikan air mata atas musibah ibunda Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Assalamu ala man zulimat jahra. Salam untuk wanita yang dizalimi secara terang-terangan. Assalamu ala man dufinat sirra. Salam untuk wanita yang dimakamkan dalam keadaan diam-diam di malam hari. Assalamu ala maksuratil dhil'an. Salam untuk wanita yang patah tulangnya. Assalamu ala maltumatil khaddi wal'ain. Salam untuk wanita yang memar pipihnya dan memerah matanya. Rahimallahu man nada wa Fatimata wa sayyidata al-wathibin li dhulmi ali Muhammadin wa Muhammadun mulkan bila takfini. Orang-orang berupaya menzalimi keluarga Rasulullah, masuk di rumah putri Rasulullah, sedangkan wa Muhammadun mulqan bila takfini. Nabi Muhammad masih terbujur, belum disemayamkan, belum dikafani. Wal qailina li Fatimin adaitina. Fatimah, mereka berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Ali, larang Fatimah untuk menangis. Nangisannya telah menjadikan kami gelisah, tangisannya menjadikan sumpek seluruh ahlul Madinah. Wal qailina li Fatimin adaitina fi tuli nawhin daimin wa hanini. Ketika
sehingga Fatimah Az-Zahra dilarang menangis di rumahnya. Dibuatkan Baitul Ahzan di Baqi. Di Baqi di situ ada pohon beringin. Di situ berteduh Fatimah Az-Zahra menangisi ayahnya, "Abatah ya Rasulullah." Cukupkah mereka melarang Fatimah menangis? Mereka menebang pohon tersebut. Wal qati'ina arakatan كيما تقل بظل أوراق لها وغصوني. Mereka menebang pohon itu sehingga Fatimah tidak bisa berteduh daripada beringin, daripada pohon yang teduh tersebut. Salamullahi alaiha wal mujmi'ina khatabin ala bait alladhi lam yajtami' laulahu shamluddin. Mereka wa mujammi'i hatabin, mereka mengumpulkan kayu bakar di pintu rumah Fatimah Az-Zahra, kemudian membakarnya. Diingatkan, inna fi baiti Fatimah, di rumah itu ada Fatimah. Mereka mengatakan walaupun wadakhilina 'alal batulati baitaha, mereka masuk rumah Batul, masuk rumah Fatimah Az-Zahra, menggugurkan daripada janinnya. Wal musqitina laha a'azza janini. Ketika beliau tersadar, pertama kali yang ditanyakan adalah aina Abul Hasan, suamiku, imam zamanku. Dijawab oleh Fiddah, mereka telah memaksa mengambil Amirul Mukminin, dibawa ke masjid untuk memberikan baiat pada mereka. Dikatakan Fatimah Az-Zahra mengenakan pakaian sempurnanya keluar. Khallu ibnu ammi والقائدين إمامهم بنجاته والطهر تدعو خلفهم برنيني. Fatimah Az-Zahra keluar memberikan tangisannya di hadapan Muhajirin wal Ansar, orang-orang yang ada pada saat itu, para sahabat Rasulullah, para muslimin yang ada di masjid. Apa yang dikatakan oleh Fatimah? Khallu ibnu ammi, biarkanlah suamiku tercintaku, imam zamanku. Khallu ibnu ammi law la akshifu lid-du'a ra'si wa ashku lil ilah sujuni. Biarkanlah suamiku, kalau tidak aku akan menengadahkan tanganku mohon pada Allah untuk Allah menurunkan adab kepada kalian. Dikatakan dalam riwayat, inqala'at hitanil masjid, bergerak semua pilar-pilar masjid, menjadikan angin, menjadikan debu. Alamatil azab akan turun pada mereka. Sampai dikatakan Salman, kalau ada seorang yang masuk di bawah pilar akan bisa, karena seolah-olah akan terangkat pilar tersebut. Kemudian Salman diperintahkan oleh Amirul Mukminin, adrik binta Muhammad, temui putri Muhammad yaitu Fatimah Az-Zahra, jangan biarkan mendoakan keburukan untuk umat ini. Katakanlah bahwa ayahmu diutus untuk umat ini rahmah. Fala takuni alaihim naqima ya Fatimah Az-Zahra. Datang Salman, diperintahkan Amirul Mukminin, ya binta Muhammad, ya man hamala az-zakata 'ala ar-rida, ya Zahra, jangan doakan keburukan untuk umat ini. Beliau mengatakan, ya am ya Salman, wahai pamanku, wahai Salman, adramu babi fasabart, mereka membakar pintuku dan aku sabar. Kasaru dilai fasabart, mereka mematahkan tulangku dan aku sabar. Summa asqatu janini fasabat, kemudian mereka menggugurkan janinku dan aku sabar. Walatamuni ala wajhi fasabat, mereka melakukan pukulan di area wajahku dan aku sabar. Sampai terpelanting daripada
yang dikenakan anting-anting Fatimah Az-Zahra. Wa ma li aliyin min sabr ya Salman. Untuk Imam Ali aku tidak bisa sabar kecuali aku memberikan pembelaan pada Abul Hasan, imam untuk umat ini, Imamul Mu'minin wa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika Fatimah Az-Zahra keluar, mereka mengeroyoknya, tidak mengenal Fatimah, menginjak-injak kehormatannya. Ini Fatimah putri Rasulullah. Yang satu datang memukuli dengan pecutnya, yang satu datang ma'adri akankah memerah matanya, kenapa akankah banyak menangis atas ayahnya atau karena pukulan di area wajahnya. Dikatakan Fatimah Az-Zahra selalu mengenakan fi akhir hayatiha khimar di bagian matanya, kanat mu'azzabatar ras, untuk menutupi di hadapan suami tercintanya Amirul Mu'minin salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian mereka memukulinya sampai terjatuh. Fatimah Az-Zahra, amr ala abdih darabni min darbital qa'dabni ya Rasulullah. Aku keluar wahai ayahku untuk membela kepada umat, untuk menerangi umat ini, akan tetapi mereka memukuliku. Dari kuatnya pukulan itu membuat aku terpelanting, terjatuh. Dikatakan waranat ila qabr syarif bimuqlatin abra. Beliau merangkak dari masjid ke pusara Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaih, merangkak dan mengatakan pada ayahnya, waranat ila qabr syarif bimuqlatin abra wa qalbin mukmadin mahzuni abata hada samiri wa ijluhu tubi'a wa malan nas anharuni ya Rasulullah. Beliau menyampaikan keluh kesahnya, ayahku, duhai Rasulullah, ini umat saat ini, hadas samiri, ini samiri, serta lembuhnya serta sapihnya telah diikuti oleh umat ini. Wa malan nas an Haruni, dan manusia meninggalkan Harun zamanmu, yaitu Amirul Mu'minin salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian beliau mengatakan, abata, wahai ayahku ya Rasulullah, apa yang aku dapati dari umat ini sepeninggalmu wahai Rasulullah? Ayyur razaya attaqi bitajalludin. Mana yang aku akan keluh kesahkan pertama kali wahai ayahku? Wa huwa mulhayat qarini faqdi abi. Aku ceritakan musibah aku kehilangan ayahku. Faqdi abi am ghasbi ba'li haqqahu, atau mereka mengambil hak suamiku Amirul Mu'minin. Am kasri dhil'i, akankah mereka mematahkan tulangku? Atau aku keluh kesahkan an suqud janini Muhsin. Am akhduhum irsi wa fadila nihlati, akankah aku ceritakan padamu mereka telah mengambil irs, telah mengambil warisanku, mengambil hakku. Am jahluhum haqqi wa qad arafuni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. A'zama Allahu ujurana wa ujurakum bishahadati sayyidatuna wa maulatuna as-siddiqatil kubra Fatimatul Batul bint sayyidina ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. Duka nestapa dan air mata terdalam atas musibah wanita Sayyidatul Wujud,
Wanita yang begitu agung tapi disia-siakan di umat ini. Wanita yang sampai martabatul aliyah, sampai pada puncak kesempurnaan wanita dari awal sampai akhir Fatimah, akan tetapi diinjak-injak kehormatannya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya yang barusan saya bacakan, Allah berkata, innal ladzina yu'dzuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan adiyah kepada Allah, menyakiti Allah wa rasulahu, dan menyakiti rasulnya, apa konsekuensinya? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan laknat orang tersebut yang melakukan aniaya pada Allah dan rasulnya, dengan laknat di dunia dan di akhirat. Kemudian tidak cukup dilaknat saja, wa a'adda lahum, dan Allah persiapkan untuk mereka yang melakukan adiyah, yang melakukan ida, yang melakukan zulm, kezaliman, aniaya, olok-olok, menginjak-injak kehormatan Allah dan Rasulnya, wa a'adda lahum, dan Allah mempersiapkan untuk mereka adaban muhina, siksa yang begitu pedih yaumul qiyamah. Kalau kita membaca tafsir, kita membaca tafsir ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang akan memberikan adiyah pada Allah. Para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan, orang-orang yang melakukan adiyah, aniayah Allah. Bagaimana menganiayah Allah? Dengan tidak melakukan, tidak mengindahkan syariatnya. Dengan menginjak-injak syariatnya, maka telah menyakiti dan melakukan adiyah kepada Allah. Allah mengharamkan khamr, kemudian marak melakukan miras, itu telah melakukan adiyah kepada Allah. Para ulama mengartikan demikian, sehingga apapun orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, yang meninggalkan aturan-aturan syariat, hukum-hukum Allah, maka dia telah melakukan adiyah kepada Allah. Kemudian para mufassir mengatakan, bagaimana melakukan adiyah kepada Rasulnya? Melakukan adiyah kepada Rasulnya adalah melakukan bentuk aniaya pada Rasulullah. Seperti halnya awal dakwah ketika di Makkah, beliau sujud di hadapan Tuhannya di Ka'bah, diberikan kotoran, itu melakukan aniayah dan memberikan adiyah, melakukan menyakitkan hati Rasulullah. Mereka melempari Rasulullah sampai pecah rubaiyatuh, kandas beberapa gigihnya, pecah keningnya, itu melakukan adiyah pada Rasulullah. Mengolok-ngolok beliau, mengatakan innaka sahirun kadzab, innaka kulan, innaka majnun, dan lain sebagainya. Mengatakan bahwa engkau adalah orang yang gila, engkau adalah orang yang sahir, itu telah melakukan adiyah. Dan pada puncaknya para mufassirin mengatakan adiyah yang paling menyakitkan, aniaya yang paling masuk dan menusuk hati Rasulullah adalah adiyah kepada putri beliau, kepada keluarganya, kepada nisa'uhu, kepada para wanita-wanita beliau. Kalau ada umat ini kemudian melakukan adiyah, melakukan aniaya, melakukan persekusi, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya, maka itu telah melakukan adiyah kepada Rasulullah. Maka apa konsekuensinya? Barang siapa yang melakukan hal tersebut adalah la'anahumullah. Allah melaknatnya, laknat dunia dan laknat akhirat, laknat dunia dan laknat sampai yaumul qiyamah. Maka kalau kita tanyakan, adakah Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang telah menyakiti putrinya? Hadis mutawatir. Fatimah al-muhajjabah, Fatimah dengan hijab sempurnanya, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa tangannya, kemudian ingin mengenalkan siapa putrinya. Mengatakan kepada umat pada saat itu, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin wa qad akhadha bi yadi Fatimah alaiha afdhalus salati wassalam. Rasulullah keluar seraya membawa tangan putrinya Fatimah Az-Zahra dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ingin mengenalkan siapa putrinya. Beliau mengatakan man arafa hadihi, serta diangkat tangannya, mirip seperti kejadian Ghadir, sampai bana bayad ibtaihima, sampai tampak warna putih bagian lengan bawah mereka berdua, Aliin wal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Demikian pula diangkat man arafa hadihi, siapa yang mengenal ini,
di bawah tangan putrinya Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Man arafa hadihi faqad arafaha. Siapa yang mengenal dia, wanita ini, maka telah mengenalnya. Wa man lam ya'rif, dan siapa yang belum mengenalnya, wa man lam ya'rifha, barang siapa yang belum mengenalnya, fahiya Fatimah bint Muhammad. Allahumma salli ala. Kalau kalian belum mengetahui siapa dia, dia adalah Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa hiya bad'atun minni. Dan Fatimah ini mulai menunjukkan, ini tidak kita lakukan kepada semua orang. Akankah ada ayah ingin memuji-muji putrinya di hadapan para sahabatnya? Kita tidak melakukannya. Lalu akankah Rasulullah melakukan ini bidafi'il hub, hanya karena urusan emosional, karena cintanya pada putrinya, kemudian dipamer-pamerkan putri ini, dikenal-kenalkan kepada umat ini, dikatakan beliau, wanita ini adalah jantungku, hatiku, penggalanku. Kita kalau memiliki putri 2, 3, 5, ada dari ayah kemudian mengangkat putri ini dan mengatakan, ini demikian aku cintai. Satu hal yang aib, mungkin kita rasa kayak kurang etis, kurang enak kita sampaikan. Akan tetapi Rasulullah al-aklul atam, yang memiliki akal yang paling sempurna, ingin menjelaskan kedudukan wanita ini, bahwa akan terjadi sesuatu pada wanita ini. Jangan sampai kalian termasuk yang berani menzalimi wanita ini. Sehingga beliau menggambarkan dan mengenalkan bahwa beliau adalah bad'atun minni. Pernah kita bahas bad'atun minni, penggalan dariku. Seluruh kemuliaan yang ada pada Rasulullah itu ada pada putrinya Fatimah. Seluruh apa yang ada pada kedudukan maqam Rasulullah itu ada pada maqam putrinya Fatimah Az-Zahra. Seluruh istifa, keterpilihan beliau di muka bumi ini ada juga pada Fatimah. Kalau kita baca di dalam ayat ketika Allah memilih menjadikan ibunda daripada Isa al-Masih, yaitu Maryam al-Adra, wanita yang dipilih. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya kami Allah memilihmu termasuk mustafawin, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh Allah, kemudian disucikan oleh Allah, kemudian diulang 2 kali. Sehingga Maryam al-Adra mendapatkan maqam istifaiyah 2 kali. Dipimpin, dijadikan wanita terpilih 2 kali. Yang pertama sebagai wanita yang suci, istifa, dipilihnya wanita, yakni Maryam bint Imran, ibu daripada Al-Masih, ketika Allah mensucikannya. Tahharaha, istafaki wa tahharaki. Ketika pertama kali, ketika disucikan, menjadi wanita terpilih, menjadi sayyidatun nisa'il alam, salah satu wanita yang terpilih. Seperti hadis Rasulullah yang banyak, kamula minar rijali kasirun, sempurna dari laki-laki begitu banyak, walam yakmul minan nisa'i illa arba, tidak sampai pada titik kesempurnaan wanita tertinggi kecuali 4 orang. Siapa dia? Asiyah bint Muzahib, kemudian Maryam bint Imran, kemudian Khadijah bint Khuwailid, dan yang afdaluhunna Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yaitu pertama adalah istri Fir'aun yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Asiyah bint Muzahim, seorang wanita yang mu'minatun billah, dipimpin suaminya orang yang mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun, menjadi wanita yang sampai pada kesempurnaannya. Kemudian Maryam, kemudian ibunda daripada Fatimah, Khadijah bint Khuwailid, kemudian yang paling afdal semuanya adalah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Sehingga Maryam termasuk wanita mustafawin 2 kali. Yang kedua adalah ketika mengandung, ya ini apa? Mengandung sosok menjadi Nabi Ulul Azmi, yaitu Isa al-Masih. Ketika Allah memilih dari rahimnya akan lahir seorang yang akan menjadi nubuwah war risalah, yaitu Al-Masihu Isa, maka dipilih menjadi 2 kali. Sedangkan Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha dipilih 12 kali. Isna asyara marrah. Pertama kali ketika hadisul kisah, Nabi Muhammad menengadahkan tangannya, Allahumma inna haula ahlu baiti
wa khassati wa hammati, lahmuhum lahmi wa damuhum dami. Apa yang dimintakan? Fa'adhib anhumur ridsa wa tahhirhum tadhhira. Ya Rabb, ini keluargaku, orang terkhususku, dagingnya dagingku, darahnya darahku, maka ya Rabb sucikan mereka, pilih mereka, sucikan mereka ya Rabb. Turun ayat tathhir mensucikan mereka. Makom pertama istifa'nya Fatimah, dipilihnya Fatimah oleh Allah, disucikannya Fatimah karena doa ayahandanya, termasuk wanita mutahhara, wanita yang suci. Kemudian 11 kali menjadi imam, ibunda untuk a'immatut tahirin, melahirkan Al-Hasan, melahirkan Al-Husain, melahirkan 9 keturunan Al-Husain, semuanya ibunda mereka, jaddatuhumul kubra, wanita tertuanya, semuanya berada dari rahim seorang wanita mulia, yaitu Fatimah bint Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga kalau Maryam al-Adra dipilih 2 kali, disucikan dan menjadi ibunda untuk Al-Masih, maka Fatimah Az-Zahra disucikan dan dipilih untuk menjadi ummun a'immatul adhar, hujjatullahi alaina, seperti dalam hadis yang dikatakan, nahnu hujjatullah alal bashar, kami adalah hujjah Allah untuk semua manusia, wa ummuna Fatimah, dan ibunda kami Fatimah hujjatullahi alaina, adalah hujjah Allah untuk kami. Sehingga Fatimah adalah hujjatul hujaj, yakni yang para a'immah dikontrol, diawasi. Mereka yang mengawasi para a'immah adalah ibunda mereka Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Sehingga Fatimah terpilih 12 kali kesuciannya, terpilih menjadi ibu untuk para a'immatut tahirin salawatullahi wasalamuhu alaihi. Dikenalkan siapa Fatimah, dikatakan oleh Rasulullah membawa tangannya, dia adalah Fatimah bintu Muhammad. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dikenalkan lagi kedudukannya, wahia bad'atun minni, dia adalah penggalan dariku. Penggalan ahibati, bad'ah yakni ba'dun, yakni bid'ah atau bad'ah. Silahkan dibaca dengan dua-dua bacaan ini bisa. Bad'atun wa bid'atul Mustafa, yakni bagian penggalan Rasulullah, yaitu apa? Kesucian yang ada pada Rasulullah ada pada putrinya. Sama seperti air ini kalau dibagi menjadi 2 gelas, airnya sama, rasanya sama. Berkali-kali kita sampaikan itu. Sehingga apa yang ada kemuliaan pada Rasulullah ada pada putrinya Fatimah. Hanya saja bukan seorang nabi, akan tetapi putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wahia bad'ati. Cukup sampai di situ. Wahia qalbi, dan Fatimah adalah jantungku, hatiku. Setiap denut hati Rasulullah itu adalah Fatimah. Jadi kalau menyakiti Fatimah, menyakiti jantung dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena Fatimah adalah qalbi. Kemudian beliau, kalau qalb mungkin adalah hal jasmani, maka ada jasmani dan rohaninya. Rohaninya apa? Wahia qalbi wa ruhi allati baina jambai. Fatimah adalah qalbku, hatiku, dan ruhku. Jadi Fatimah Az-Zahra dan ayahnya Rasulullah adalah ruh wahidah fi jasadin, satu ruh dalam 2 jasad yang berbeda. Ruhnya Rasulullah adalah Fatimah, Fatimah adalah ruh Rasulullah, tidak bisa terpisahkan. Sehingga setelah sepeninggal Rasulullah, ini doa Fatimah, Allahumma ajil wafati, Allahumma alhiqni bi abi, segerakanlah aku untuk menyusul kematian ayahku. Mereka adalah satu ruh dalam 2 jasad. Ruhnya ruh yang sama, ruhnya Rasulullah, akan tetapi dalam 2 jasad, jasad al-Mustafa Rasulullah dan jasad putrinya Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Wahya ruhi allati baina jambai, ruhku yang ada di samping kanan dan kiri, ruhnya adalah Fatimah. Kemudian ini yang penting, yang tidak kurang penting daripada makom tadi, makomat yang disampaikan oleh Rasulullah, kedudukan yang disampaikan oleh Rasulullah. Fatimah putriku, Fatimah hatiku, Fatimah adalah penggalanku, Fatimah adalah ruhku. Kemudian beliau mengingatkan, Rasulullah alimun bil ghaib, Rasulullah yang mengenal akan tentang ghaib yang Allah mengabarkan kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman adaha faqad adani. Allah,
Sekiranya kalau semua umat pada saat itu cinta sama Rasulnya dan cinta pada putri Rasulnya, apa gerangan Rasulullah mengingatkan kepada umat? Mengatakan faman adaha, kira-kira di zaman Rasulullah akankah ada yang berani untuk menganiaya dan menyakiti putri Rasulullah, sehingga Rasulullah harus mengingatkan man adaha faqad adani, barang siapa yang menyakitinya telah menyakitiku. Ada dari mereka yang akan menyakiti Fatimah di kehidupan Rasulullah? Lalu kenapa gerangan Rasulullah menyampaikan hal ini di halayak umum, di hadapan Aus wal Khazraj, di hadapan Muhajirin wal Ansar, di hadapan muslimin yang hidup pada saat itu, mengatakan faman adaha? Jangan-jangan Rasulullah ingin mengabarkan bahwa wanita ini putriku, dengan semua kedudukannya, dengan semua makamnya, kalian akan sia-siakan dia, kalian akan kurang ajar padanya, kalian akan melakukan adiyah padanya, sehingga beliau mengatakan faman adaha faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti Allah, ayat turun, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan aniaya pada Allah dan Rasulnya, dilaknat di dunia dan di akhirat, kemudian dipersiapkan azab yang pedih yaumul qiyamah. Kira-kira kemudian semua orang yang telah melakukan kepada Fatimah Az-Zahra, akankah mereka mendapatkan maghfirah dari Allah? Kemudian Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha tidak cukup dianiaya saja, dan Rasulullah tidak cukup mengatakan faman adaha. Hadis yang lainnya, faman adaha fi hayati faqad kaman adani fi mamati wa man adaha ba'da mamati kaman adaha fi hayati. Siapa yang menyakitinya sepeninggalku, seperti menyakiti dalam kehidupanku, dan siapa yang menyakiti dia di kehidupanku, seperti menyakiti sepeninggalku. Jangan pernah kalian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, persekusi padanya, mengambil haknya. Dan semua itu dilakukan umat pada saat itu. Fatimah Az-Zahra yang menjaga iffataha, yang menjaga hijabnya, yang melihat semua amal perbuatan rumah tangganya sebagai ibadah. Bisa dibayangkan ini pelajaran besar untuk para akhwat kepada Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha ketika beliau makin hari makin sakit. Dikatakan dalam riwayat bahwa beliau kanat mu'assabatar ras. Fi akhir hayatiha, beliau mengikat kepalanya dengan ikatan sebagai pertanda bahwa sekujur tubuhnya sakit. Dalam riwayat beliau tubuh kanannya tidak selamat. Tubuh kanannya penuh dengan luka. Penuh dengan luka artinya apa? Sayatan daripada pecutan tersebut, daripada tutup pedang mereka. Ada yang menginjak bagian pinggulnya. Mahadri, sehingga beliau menjadikan kanat mu'assabatar ras, nahilatal jasad, menjadi kurus kering tubuhnya, munhaddatar ruk, hancur tubuhnya. Kanat naima ala jambin wahid, hanya tidur dengan satu posisi saja, yaitu samping kiri, karena samping kanannya wal asarul baqi kal mislid dumluji, seperti darah mengangah di bagian pinggulnya, di bagian patah tulangnya Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, sehingga hanya tidur bagian kiri. Kalau bergerak mengatakan merasakan sakit yang begitu pedih. Kalau hendak berdiri memanggil putranya Hasan atau Husain, nawilini, kemarilah, kemarilah. Kemudian berpegangan untuk memperbaharui wudu'nya. Wa hakadha halatuhu, demikian keadaan halatuha Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Munhaddatar ruk, muswaddatal matn, biru semua bagian kanannya. Kemudian beliau mengatakan, memanggil suaminya, Amirul Mukminin, wahai Abul Hasan, aku menyaksikan ayahku datang kepadaku dan mengatakan, wahai Fatimah, engkau sore hari ini akan datang bersamaku. Engkau hadhil asiyah indi, sore ini akan bersamaku. Dikatakan, la'alla nu'iyat nafsi, akan dekat waktuku berjumpa dengan ayahandaku Rasulullah. Aku ingin menyampaikan wasiat. Awaili ala Fatimah Az-Zahra. Dikatakan didekap, tak sadarkan diri wanita ini, ditaruh di bagian pangkuan Amirul Mukminin, didekap bagian dadahnya. Amirul Mukminin mencucurkan air matanya, jatuh di bagian pipi Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, menjadikan air mata itu menyadarkan Fatimah.
Fatimah tersadar mengatakan, "Atabki ya Abul Hasan? Engkau menangis untuk diriku wahai Abul Hasan?" Benar wahai Fatimah. Beliau mengatakan, "Fabkini wabkil yatama wala tansa qatilal ida bi ardil Iraqi." Tangisi aku, tangisi putri-putriku, anak-anakku yang yatim setelah ini, akan tetapi jangan lupakan putraku Husain yang syahid di Karbala wahai Abul Hasan. Dikatakan beliau menggerakkan kanan-kanannya dengan tangan kirinya, kemudian mengambil air mata di wajah Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaiha. Dikatakan membasutnya, meletakkan di bagian wajahnya, meletakkan di bagian dadahnya, mengulurkan di bagian pinggulnya. Ditanya oleh Amirul Mukminin, "Ya binta Muhammad, istri tercintaku Fatimah, ada apa gerangan?" Beliau mengatakan, "Aku mendengarkan hadis ayahku Rasulullah, dam'atil madlumi syifa." Air matanya orang madlum adalah obat. Engkau sosok yang madlum dan aku sosok yang sakit. Aku ambil air matamu untuk menghilangkan sakitku wahai suamiku Abul Hasan. Sa'adallah qalba Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian beliau berkata, "Abul Hasan, aku berwasiat padamu, makamkan aku di malam hari. Ketika mata tertidur, jangan biarkan mereka datang untuk menghadiri jenazahku. Fala tusalli ahadan minhum mimman zalamani." Jangan biarkan mereka melakukan salat pada diriku, siapapun yang telah menzalimiku wahai Abul Hasan. Wadfuni lailan la nahara wa sirran la jihara. Mana yang lebih sulit ketika kemudian Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha wafat, harus menjalankan semua itu. Amirul Mukminin madlum. Awal madlumin fil Islam ba'da Rasulullah adalah Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Dilakukan semuanya. Dikatakan Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha setelah dimandikan, dibantu oleh Asma, sa'adallah qalba Amirul Mukminin. Ternyata selama ini wahai Fatimah, engkau tidak pernah mengangkat wajahmu di hadapanku, selalu menutupi bagian marah. Ternyata matanya ka'alqatidam, matanya memerah, menganga seperti darah. Kemudian Amirul Mukminin memberikan air di bagian tubuhnya. Rahimallah man nada wa Fatimah, bersama-sama wa Fatimah wa syahidah. Amirul Mukminin menuangkan air di sekujur tubuh Fatimah. Beliau berwasiat, "Jangan lucuti pakaianku ya Abul Hasan, fala tujarridni an siyabi." Jangan lepaskan pakaianku, fa inni tahiratun mutahhara. Seolah-olah tidak ingin dilepas pakaiannya supaya tidak menyaksikan bagian tubuhnya yang patah. Kemudian Amirul Mukminin menuangkan air dan membasuh tubuhnya, merasakan dil'an min adlaiha maksura. Di bagian pinggul dan di bagian rusuknya patah. Kemudian Amirul Mukminin menjerit, "Wa Fatimata, nafsi ala zafaratiha mahbusatun, ya laitaha kharajat ma'az zafarati." Andai kata rohku bisa keluar wahai Fatimah menyaksikan tubuhmu demikian. Nafsi ala zafaratiha mahbusatun, ya laitaha kharajat ma'az zafarati. La khair ba'daki fil hayat wa innama. Tidak ada kebaikan kehidupan sepeninggalmu wahai Fatimah. Hanya saja aku takut hidupku panjang sepeninggalmu wahai Fatimah. Dan benar Amirul Mukminin salasuna sana, 30 tahun tidak pernah memacari jenggotnya. Ba'da salasina sana, beliau dikatakan oleh sahabatnya, "Ala tukhaddibu lihyatak?" Tidakkah engkau memacari warna seluruh yang telah beruban dari janggutmu dan kepalamu? Beliau mengatakan, "Ana fi hidad." Aku dalam keadaan kesedihan. Hidad atas siapa wahai Abul Hasan? Kesedihan atas siapa wahai Abul Hasan? Atas putri Rasulullah, kekasihku, istri tercintaku Fatimah Az-Zahra. Dimandikan, kemudian
dikafani, diberikan tahnid, dipanggil putra-putrinya. Duhai Hasan, duhai Husain, duhai Zainab, duhai Ummi Kulsum, duhai pembantu Zahra Fiddah, halummu, kemarilah, kemarilah untuk perucapan terakhir, untuk wadail akhir, untuk memberikan perpisahan terakhir. Dikatakan Hasan merobohkan tubuhnya, Husain merobohkan tubuhnya di jasad yang telah suci dan mensucikan ini Fatimah Az-Zahra. Kemudian Zainab menangis, Ummi Kulsum menangis. Kemudian ini dua putranya Al-Hasan wal Husain berkata, Ummah kallimini, Ummah bicaralah padaku. Ummah, kalau engkau telah bertemu dengan ayahmu Muhammad, sampaikanlah salam aku, salam Hasan dan Husain serta putra-putrimu. Wahai Ummah, kami telah menjadi yatim dua kali. Yatim pertama kehilangan Rasulullah, kini kami kehilangan dirimu. Dikatakan Fatimah seolah-olah menggerakkan tubuhnya, hannat wa annat wa dhamma ila sadriha. Beliau mengeluarkan lirih suaranya seperti menangis, keluh kesah Al-Husain. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin bersumpah, fa wallahi, demi Allah, aku mendengarkan suara yang suara itu berkata padaku, wahai Abul Hasan, irfa'huma an jasadi ummihuma, angkat kedua putramu Al-Hasan wal Husain. Fa wallah laqad abkaya malaikatus sama. Dua putra ini Al-Hasan dan Husain telah menangiskan seluruh malaikat sama. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihadiri hanya segelintir orang di malam hari. Beliau batalul abtal, pendekar Islam, pahlawan Islam, berkata pada para sahabat-sahabatnya, kepada Khawas Bani Hashim, beliau mengatakan, a'inuni ala hamliha. Para sahabatku, tolong aku untuk mengangkat jasad Fatimah yang dikatakan barusan telah kering, telah hanya tersisa bagian kal jasadil wahid, asbahat kal khayal, seperti khayal, tubuhnya menyatu antara tulang dan kulit. Amirul Mukminin tak mampu mengangkat dia. Batalul Abtal yang telah mendobrak pintu Khaybar. Begitu besarnya musibah Fatimah menggugurkan semua kekuatan Amirul Mukminin. Ali berkata, wahai sahabatku, a'inuni ala hamliha, tolong aku untuk membawanya, membawa na'ash Fatimah. Dibawa sampai beliau menguburkannya, kemudian memberikan salam pada Rasulullah. Ya Rasulullah, salam untukmu, aku kembalikan titipanmu. Ya Abul Hasan, bagaimana engkau kembalikan titipan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan, qad isturji'atil wadi'a wa ukhidatil rahina. Aku kembalikan titipanmu ya Rasulullah, akan tetapi aku mohon maaf, kembalinya tidak utuh lagi, telah patah tulangnya, telah gugur putranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau meminta kepada seluruh sahabatnya dan putra-putranya pulang. Awaili ala Fatimah, rahimallahu man nada Fatimah wa Fatimata. Kemudian pulang semuanya, kembali Al-Hasan wal Husain. Tinggal Amirul Mukminin seorang diri. Beliau menggerak-gerakkan pusarah yang baru saja disemayamkan jasad Fatimah. Beliau membisikkan di bagian pusarah itu, duhai Zahra, wahai Zahra, wahai Batul, wahai Fatimah, Fatimati, Fatimahku. Beliau dengan suara lirihnya, ana Ali, aku Ali, ana Haidar. Tidakkah engkau menjawab suaraku dan salamku? Mali waqaftu ala al-qubur musalliman qabra al-habib falam yarudda jawabi. Kenapa aku memberikan salam pusara kekasihku dan tidak menjawab jawabanku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan Amirul Mukminin melakukan semua wasiatnya dan Zahra meminta untuk dibacakan Al-Quran fi lailatihal ula, di malam pertama beliau membacakan bacaan Al-Quran di pusara seorang diri. Kemudian
Tertidur sedikit, datang Fatimah Zahra dalam mimpinya. Abul Hasan, suamiku, jazallah anni khair, terima kasih banyak engkau melakukan seluruh wasiat yang aku berikan padamu. Wahai Abul Hasan, saat ini kembalilah ke rumah. Kenapa wahai Fatimah engkau meminta diriku untuk membacakan Al-Quran? Saat ini terbangun Zainab al-Kubra di rumah, melihat kamar kosong dariku dan tidak ada engkau. Kembalilah, jangan sakiti melebihi ini semuanya. Dan Husain mencari aina ummi Fatimah. Kembali, benar Amirul Mukminin mendapati Zahra as-Saghirah, yakni anak kecil putri Zahra Zainab, telah seorang diri melihat rumahnya tidak ada ayahnya, tidak ada ibundahnya, memanggil-manggil Ummah Fatimah. Ummah, di mana dikau, di mana ayahku Amirul Mukminin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan dalam riwayat, ihtajaba Amirul Mukminin 'anil nas. Beliau tidak keluar setelah wafat Fatimah Az-Zahra sampai beberapa hari, menjadikan para sahabatnya gelisah. Beliau selalu mendapati ada Amirul Mukminin. Ketika wafat Fatimah, beliau tidak keluar rumah lagi. Para sahabatnya mengutus Aba Yaqdhan, yaitu Ammar ibn Yasir, untuk datang. Mengetuk pintu, memberanikan diri masuk, mengatakan, ata'danu li bidukhul, kau izinkan aku masuk wahai Abul Hasan, wahai Amirul Mukminin, junjunganku. Diizinkan masuk. Dikatakan mendapati Amirul Mukminin salamullahi alaih duduk dalam keadaan seperti orang yang sedih, meletakkan dua lututnya dan kepalanya di lututnya. Di sampingnya ada Al-Hasan, di samping kirinya ada Al-Husain. Kemudian di balik sitar itu ada wanita-wanita beliau, ada putri-putri beliau Zainab. Menangis Ammar melihat keadaan Amirul Mukminin. Kemudian berkata, Abul Hasan, ya Amirul Mukminin, kau perintahkan kami untuk bersabar atas musibah. Beliau mengatakan, wahai Ammar, aku kehilangan sosok yang begitu agung. Aku kehilangan yang luar biasa. Aku kehilangan Rasulullah dengan hilangnya Fatimah. Aku mendapati Rasulullah di senyum Fatimah. Aku kehilangan semuanya dengan hilangnya Fatimah. Kemudian, kalau begitu adakah musibah yang melebihi daripada musibahnya ibunda istrimu Fatimah? Dijawab, benar, ada, yaitu yang di balik pintu, di balik tirai itu, Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita akhiri majlis ini, Allahumma ya Allah, bihaqqi Fatimah, dengan membaca doa dan membaca penggalan ayat tersebut. Ammay yujibul muttarra idha ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم يا الله, dengan keagungan Muhammad wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa tas'atil ma'sumina min waladil Husain. Allahumma rzuqna syafa'at Fatimah ya Allah. Berikanlah kami syafaat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zid lana ma'rifatan bi Fatimah. Allahumma ighfir dunubana bi Fatimah. Allahumma wassi' halana bi Fatimah. Farrij 'anna bi haqqi sayyidatuna wa maulatuna Fatimah. Allahumma ajjil min wuldi Fatimah al-Imam al-Mahdi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat. Yang mohon doa pada kami ya Allah, doa majalis Fatimah, majalis mustajabud doa. Mari kita panjatkan doa di majalis akhir ini ya Rabb. Sampaikanlah hajat kami, hajat dunia wal akhirah. Berikan kesembuhan dari yang sakit. Jagakanlah mereka, orang-orang tua kami, para ikhwan,
seluruh syiar Amirul Mukminin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Ya Rabbi ya Allah, segerakanlah kemunculan sahibul asri wal zaman. Jadikanlah kami hayyan wa mayyitan ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita yang akan dikumpulkan bersama Fatimah, dikumpulkan dengan putra-putra Fatimah, dan yaumul qiyamah bersama mereka. Bahkan sebelum kematian kami datang Fatimah wa auladiha untuk senyum kepada kita ya hari di mana kita butuh dengan senyuman tersebut, sehingga kita bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi niyyah. Ya Allah, berikanlah thawab hadhil majalis ila arwahil mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang telah mendahului kami, orang-orang yang dulu hadir di majalis ini, para muassis, para guru kami Al-Ustaz Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Rusdi bin Zain Al-Adrus, dan semuanya, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa